Perkenalkan, nama saya Lidiana Stohang dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Tapi sebelum lanjut, apa sih pengertian dari mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Bencana itu terbagi menjadi 3, yaitu bencana alam, non-alam, dan sosial. Tapi yang mau saya bahas yaitu tentang bencana alam dan cara mitigasinya. Sebelumnya, pengertian bencana alam itu apa ya? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, badai es, dan masih banyak lainnya. Dan satu pertanyaan lagi, mengapa sih Indonesia termasuk daerah rawan bencana? Jawabannya yaitu karena letak geografis Indonesia yang terletak di antara 2 samudra besar dan terletak di wilayah lempeng tektonik. Apa aja sih penyebab terjadinya bencana alam? Dan bagaimana cara kita untuk memitigasi bencana alam tersebut? Mari kita simak satu persatu dari berbagai jenis bencana alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi terjadi jika terjadi tabrakan atau patahan lempeng akibat pergerakan tersebut, maka akan menimbulkan getaran. Dan getaran itulah yang disebut gempa bumi. Kita perhatikan gambar ini, di sini tertera mitigasi dan evakuasi bencana gempa bumi. Apa yang kita perlu perhatikan sebelum, saat terjadi, dan sesudah terjadinya gempa bumi. Mari kita simak berikut ini. Yang perlu kita perhatikan sebelum terjadinya bencana yaitu yang pertama, struktur dan letak bangunan. Yang kedua, kenali lingkungan tempat kita bekerja. Yang ketiga, belajar melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Belajar menggunakan alat pemadam kebakaran dan mengetahui nomor telepon penting. Yang keempat, melakukan persiapan rutin pada tempat di mana kita bekerja dan tinggal dengan mengatur perabotan. Yang kelima, menyimpan bahan mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Dan selanjutnya saat bencana terjadi, yang pertama kita adalah menyelamatkan diri kita, yaitu yang pertama, lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dan lain-lain. Yang kedua, hindari gedung, pohon, tiang listrik, dan lain-lain yang berpotensi roboh, dan perhatikan tempat berbijak, waspada apabila ada rekahan tanah. Selanjutnya, sesudah bencana terjadi, yang pertama yang kita lakukan yaitu keluar dari bangunan tersebut dengan tertib dan menggunakan tangga biasa. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift. Yang kedua, periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K dan telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada orang di sekitar. Yang ketiga, memeriksa lingkungan sekitar apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas, dan hubungan arus pendek listrik. Yang keempat, jangan bergegas memasuki bangunan yang sudah terkena gempa, karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan, dan jangan berjalan di daerah sekitar gempa, jika kemungkinan terjadi bahaya susulan masih ada. Yang kelima, dengarkan informasi mengenai gempa bumi dari radio atau apabila terjadi gempa susulan, dan jangan mudah terpancing oleh isu atau berita yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua yaitu mitigasi bencana tsunami. Sebelum lanjut ke mitigasinya, kita ketahui dulu penyebab tsunami. Tsunami dapat terjadi karena adanya yang pertama gempa bumi yang berpusat di bawah laut, yang kedua letusan gunung berapi bawah laut, yang ketiga hantaman meteor di laut, yang keempat ledakan nuklir di lautan, yang kelima tanah longsor yang terjadi di dasar laut. Berikut penjelasan lanjut tentang penyebab tsunami. Yang pertama, tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Yang kedua, demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi mega tsunami yang tingginya mencapai ratusan meter. Ini merupakan gambar tsunami karena letusan gunung berapi bawah laut. Mari kita perhatikan. Selanjutnya yaitu tsunami karena hantaman meteor. Mari kita perhatikan gambarnya. Benda kosmis atau meteor yang jatuh jika ukuran meteor cukup besar dapat terjadi mega tsunami yang tingginya mencapai ratusan meter, seperti penjelasan sebelumnya.
Dan selanjutnya saya jelaskan tsunami karena ledakan nuklir di lautan dengan gambar. Mari kita perhatikan. Penjelasan lanjut penyebabnya tsunami. Namun 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana tsunami. Yang kita lakukan sebelum dan saat tsunami datang yaitu nyalakan radio untuk memantau info. Cepat bergerak ke dataran yang lebih tinggi, jangan mendekati pantai untuk menonton tsunami, dan selanjutnya air surut di pantai mungkin pertanda tsunami, dan itu harus diwaspadai. Setelah terjadinya tsunami, yang pertama yang kita lakukan yaitu jauhi area tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Yang kedua, jauhi reruntuhan di dalam air agar tak merepoti perahu penyelamat dan orang di sekitarnya. Yang ketiga, utamakan keselamatan diri Anda, bukan barang-barang Anda. Yang ketiga yaitu gunung meletus. Sebelum lanjut ke mitigasi bencana gunung meletus, kita ketahui dulu penyebab terjadinya gunung meletus. Penyebabnya yaitu terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Tambahan lain penyebab terjadinya gunung meletus yaitu peningkatan kegempaan vulkanik, peningkatan suhu kawah, peningkatan gelombang magnet dan listrik, dan selanjutnya. Lanjut ke mitigasi bencana. Sebelum terjadinya letusan gunung, yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantauan dan pengamatan kegiatan pada semua gunung berapi yang aktif. Yang kedua, pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana dan peta zona resiko bahaya gunung berapi yang didukung dengan peta geologi gunung berapi. Selanjutnya, melaksanakan prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung berapi, melakukan pembimbingan dan pemberian informasi gunung berapi, melakukan penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di gunung berapi, serta melakukan peningkatan sumber daya manusia atau SDM dan pendukungnya seperti peningkatan sarana dan prasarana. Tindakan yang sebaiknya kita ambil saat terjadi letusan gunung. Yang pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, aliran sungai kering, dan daerah aliran lahar. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan. Dan masuk ruang lindung darurat bila terjadi awan panas. Serta siapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh, seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Lalu lindungi mata dari debu, bila ada gunakan pelindung mata seperti kacamata renang atau apapun yang bisa mencegah masuknya debu ke dalam mata, jangan memakai lensa kontak. Serta pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Dan saat turunnya abu gunung, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Selanjutnya, tindakan yang kita ambil setelah terjadinya letusan gunung. Yang pertama, jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Yang kedua, bersihkan atap dari timbunan abu karena beratnya bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Serta hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin motor, rem, persneling, dan pengapian. Yang keempat yaitu mitigasi bencana banjir. Sebelum lanjut ke mitigasinya, kita bahas dulu penyebab dari banjir. Penyebab banjir terbagi menjadi dua, yaitu penyebab alami dan karena perilaku manusia. Penyebab banjir yang alami yaitu yang pertama limpahan air laut pasang atau rob, yang kedua hujan deras dengan intensitas tinggi yang lama, yang ketiga tsunami akibat pergeseran lempeng bumi. Penyebab banjir karena perilaku manusia yang pertama pengundulan hutan, kurangnya lahan hijau, dan saluran air tersumbat sampah. Banjir masih bisa dicegah jika kita melakukan upaya pencegahan. Yang pertama yang kita lakukan yaitu letakkan dan manfaatkan sampah. Yang kedua, budayakan menanam pohon. Yang ketiga, membuat biopori atau sumur resapan. Dalam mewaspadai banjir, kita harus mengupayakan kesiapsiagaan kita akan terjadinya banjir. Yang pertama yang kita lakukan yaitu pantau daerah sekitar rumah yang rawan banjir. Yang kedua, sebarluaskan informasi ancaman. Yang ketiga, sepakati jalur dan tujuan lokasi evakuasi. Dan yang terakhir, kemasi barang-barang yang penting dalam plastik. Dan saat terjadi banjir, siapkan selalu tas darurat yang berisi pakaian, makanan, minuman, uang, kotak P3K, obat-obatan, telepon genggam, surat penting, dan lain-lain. Jika kamu berada di rumah, cabut semua peralatan listrik dan matikan kompor gas. Lalu keluar evakuasi ke daerah aman yang sudah disepakati.
Jangan berjalan atau berenang pada genangan banjir karena kotor dan menimbulkan penyakit. Dan juga kita harus waspada dengan genangan air yang dialiri listrik. Dan setelah terjadi banjir, pasti kita akan melihat keadaan rumah kita. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mematikan arus listrik, membersihkan rumah hanya dengan air bersih, kemudian membersihkan rumah sesegera mungkin, lalu memperbaiki bagian rumah yang rusak, dan jangan langsung menyolok peralatan listrik ke sumber listrik. Lanjut yang kelima yaitu kekeringan. Penyebab kekeringan dapat secara alami maupun ulah manusia. Jika secara alami, yaitu berkurangnya curah hujan dan lebih lamanya musim kemarau, serta karena perubahan iklim. Jikalau akibat ulah manusia, kekeringan dapat terjadi karena kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam atau pola penggunaan air. Dan juga kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Sebelum bencana kekeringan datang, ada beberapa tips kesiagaan kita yang harus kita lakukan. Yang pertama yang dilakukan yaitu masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Kedua, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita. Ketiga, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Keempat, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Yang kelima, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia dan melakukan panen dan konservasi air. Keenam, membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Selanjutnya, saat terjadi bencana kekeringan yang harus kita lakukan yaitu yang pertama yang kita lakukan yaitu membuat sumur pantai atau sumur bor untuk mendapatkan air. Yang kedua yaitu menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh dinas terkait. Ketiga, melakukan penyemaian hujan buatan di daerah tangkapan hujan. Keempat, menyediakan pompa air. Dan yang kelima, melakukan pengaturan pemberian air bagi pertanian secara darurat seperti gilir giring. Lanjut, yang keenam yaitu angin puting beliung. Sebab terjadinya angin puting beliung yaitu dampak ikutan awan cumulonimbus berkecepatan tinggi membentuk pusaran serta dalam area skala lokal yang biasa tumbuh selama periode musim hujan. Mari kita perhatikan proses terjadinya angin puting beliung. Lanjut ke mitigasi angin puting beliung. Sebelum terjadinya bencana puting beliung, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menyusun peta rawan bencana puting beliung. Yang kedua, sosialisasikan puting beliung kepada masyarakat, baik tanda-tanda maupun cara berlindung. Yang ketiga, perhatikan lingkungan kita dan jika ada ranting-ranting atau pohon besar, pangkas rantingnya dan tebang pohon yang sudah rapuh. Dan selalu ikuti informasi perakiraan cuaca. Dan jika kita ingin keluar, jika itu tidak penting sekali, hindari berpergian apabila langit tanpa awan gelap dan menggantung. Selalu siapkan lokasi aman untuk mengungsi. Dan ada juga beberapa hal yang harus kita lakukan saat bencana terjadi. Yang pertama yaitu berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman begitu angin kencang menerjang, serta segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Jika kita berada dalam rumah permanen atau rumah kayu hingga bangunan bergoyang, segeralah kita keluar untuk mencari perlindungan di tempat lain karena bisa jadi rumah tersebut akan roboh. Dan kita harus menghindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Angin puting beliung biasanya terjadi 5-10 menit. Setelah bencana puting beliung usai, kita harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pertolongan para korban. Mendirikan posko dan evakuasi untuk korban yang selamat, mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat, melakukan koordinasi bahan bantuan, dan yang terakhir melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan perkiraan kerugian material. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Lidiana Stohang dari kelas 11 IPS 2 mengucapkan terima kasih.